Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syam, kelas 10C, nomor urut absen 19. Di sini saya akan merangkum tentang jenis-jenis penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih bagian dari rangkaian proses fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tanaman inang. Proses-proses fisiologis di dalam tanaman antara fotosintesis, respirasi, nutrisi tanaman, hormon tumbuhan, tropisme, gerakan nastik, fotoperiodisme, fotomorfogenesis, perkecambahan, dormansi, transpirasi, dan sistem transport. Pada hakikatnya, proses fisiologi tanaman adalah tentang bagaimana tanaman hidup atau bekerja dalam kehidupannya seperti 1. Bagaimana tanaman menggunakan energi radiasi matahari dalam asimilasi redukasi karbon dioksida. Yang kedua, bagaimana tanaman mengubah karbon yang diredukasi menjadi bahan penyusun tubuhnya. Yang ketiga, bagaimana tanaman memperoleh air dan unsur hara yang kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuhnya. Yang keempat, bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang. Kelima, bagaimana tanaman memberikan tanggapan pada lingkungannya. Yang keenam, bagaimana tanaman memberikan tanggapan pada cekaman atau kondisi yang tidak sesuai lingkungan. Yang ketujuh, bagaimana tanaman berkembang biak atau reproduksi. Gangguan proses fisiologi tersebut yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman hingga tidak optimal. Berdasarkan penyebabnya, penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penyakit biotik dan penyakit abiotik. Penyakit biotik adalah suatu penyakit disebabkan oleh organisme penyebab penyakit sehingga terdiri dari 3 komponen, yaitu inang, patogen, dan lingkungan. Sedangkan penyakit abiotik adalah penyakit yang disebabkan non-organisme dan terdiri dari komponen inang dan lingkungan. Secara umum, tanaman yang terserang dapat menunjukkan indikasi sebagai akibat terganggunya proses fisiologis, yaitu 1. Gejala. Gejala adalah kelainan atau penyimpangan proses fisiologis normal yang ditunjukkan oleh tanaman inang itu sendiri sebagai akibat dari rangsangan patogen, misalnya daun menguning, layu, dan rontok, serta tanda, yaitu indikasi pada tanaman inang sebagai bentuk penampakan struktur vegetatif dan generatif dari patogen, misalnya tubuh buah, hifah, dan spora. Berdasarkan proses terjadinya gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe gejala pokok, yaitu yang pertama, nekrosis. Nekrosis adalah gejala kerusakan tanaman akibat terserang penyakit yang ditandai dengan rusak dan kematian sel-sel jaringan tanaman. Proses kematian sel dan jaringan ini ditandai dengan perubahan warna dari hijau ke kuning kemudian menjadi coklat dan mati mengering akibat serangan patogen. Yang kedua, hipertrofik atau hiperplasia. Terjadinya pembesaran serta abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Hal ini terjadi karena adanya perangsangan terhadap jaringan tanaman untuk tumbuh secara berlebihan. Pembesaran organ tanaman ini dapat terjadi karena hiperplasia atau hipertrofik, atau karena keduanya yang terjadi sekaligus. Hiperplasia adalah pembesaran dalam ukuran secara abnormal karena bertambahnya dalam jumlah sel. Hipertrofik adalah pembesaran karena perambahan besar dalam ukuran sel. Yang ketiga yaitu atrofi atau hipoplasia. Eutrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga menyebabkan
kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lain atau bagian lain yang sehat. Seluruh tanaman atau hanya terbatas pada bagian tertentu saja dapat menunjukkan gejala kecil. Serangan penyebab penyakit. Pada tanaman kehutanan, hampir semua fase tumbuhan menjadi target serangan penyebab penyakit patogen, mulai dari fase biji, semai di persemaian, tanaman muda, tanaman tua, dan produk pasca panen atau hasil kayu. Sekian rangkuman yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.